Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obrolan Pagi. Hari ini kami masih membahas mengenai dampak BKK pertanahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masih hadir tentunya bersama dengan kami 3 orang narasumber. Yang pertama, Paniradiopati Keistimewaan Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Dan kami juga bersama dengan Kabid Pemanfaatan Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan Dispertaru DIY, Ibu Retno Kusharjanti SP. Dan satu lagi juga bersama dengan Bapak Hermada Dekiawan SEMSC. Beliau adalah tenaga ahli PT Sinergi Visi Utama. Bagi pemirsa, sahabat istimewa yang akan bergabung menyampaikan unek-unek ada yang akan disampaikan, boleh telepon kami di 4477 666. Kembali saya ke Pak Hermada ya, tadi 1233 Bapak yang ikut terlibat itu. Lebih lanjut seperti apa itu Pak? Iya, jadi dari sini sebetulnya salah satu dari misi maupun tujuan PKK itu adalah pemberdayaan warga miskin. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa kegiatan PKK ini mampu memberdayakan warga miskin ya selama ya relatif baru sebetulnya. Kalau kita lihat dari 2022 sampai 2024 itu kan baru berjalan yang relatif baru, tapi mampu memberdayakan 1.233 warga miskin. Dan dari jumlah tersebut 766 itu adalah warga miskin yang masuk dalam DTKS, baik desil 1 maupun sampai dengan desil 4 terutama di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa peran BKK berdasarkan kajian dari lapangan di situ ya, ini memang efektif di dalam pemberdayaan masyarakat. Dan ini kemarin juga sebetulnya sejalan dengan arah dari RPJMN ya nasional, bagaimana masing-masing daerah provinsi itu bisa memberdayakan warga miskin. Dan bukan cuma warga miskin, di dalam BKK ini juga ada keterlibatan pengangguran maupun melibatkan kaum GEDSI, yaitu kaum gelandangan, disabilitas ya, seperti itu. Nah, dari pengangguran yang dilibatkan atau yang terlibat di dalam BKK itu selama 3 tahun itu ada 111 dan ada 271 kaum GEDSI yang ikut terlibat di dalam kegiatan BKK pertanahan. Tentu saja untuk sebuah program maupun kegiatan yang baru dari Paniradio ini sesuatu yang sangat baik ya. Nah, ini juga terbukti yang tadi disampaikan Pak Pati ya, setelah orang menyadari manfaat BKK, nah di 2025 itu melonjak tajam yang mengajukan yang disampaikan Pak Pati ada 40-an tadi gitu. Itu berarti di kuesioner itu ada indikator-indikator yang langsung ada nilainya atau angkanya real gitu Pak, atau seperti apa? Misalnya ada kenaikan pendapatan dan sebagainya gitu. Iya, jadi di dalam aspek tata kelola kita menggunakan metode rata-rata tertimbang ya, baik dimensi perencanaan, implementasi maupun dimensi evaluasi. Kita menggunakan metode rata-rata tertimbang. Dan hasilnya itu untuk yang tata kelola dengan menggunakan metode itu dari skala 1 sampai 5, untuk perencanaan itu 3,50, untuk implementasi itu sebesar 3,65, dan untuk evaluasi itu 3,79. Nah, kemudian untuk yang aspek dampak tadi, ini yang terutama dampak itu ya Mbak ya. Nah, untuk dampak itu kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama kita menggunakan metode, kalau di dalam statistika itu before after analysis atau before after test. Jadi sebelum BKK seperti apa, setelah BKK itu bagaimana. Dan kemudian harus kita uji juga, betulkah perubahan itu karena BKK atau bukan. Itu kan juga perlu kita lakukan tes. Kemudian kita juga melakukan model regresi data panel ya, dari data-data yang ada untuk melihat seberapa besar dampak dari BKK ini di dalam penyerapan warga miskin yang terlibat, atau seberapa banyak warga miskin yang sudah keluar dari DTKS. Lalu kita juga menggunakan metode analisis sensitivitas untuk melihat
dampak dari perubahan penduduk miskin yang terlibat, yang keluar, pengangguran sebagai akibat dari PKK dalam angka relatif dari sensitivitas tersebut. Jadi memang ada beberapa metode yang kita pergunakan, tujuannya itu untuk melihat dari berbagai sisi dan meyakinkan kita bahwa dari berbagai sudut pandang secara metodologis memang BKK ini real membawa dampak kepada masyarakat atau tidak. Nah, ini kita ingin menguji dari situ sebetulnya. Iya, kemudian setelah ada kajian seperti ini, ada hasil yang didapatkan yang menunjukkan positif bahwa ini memang memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, bermanfaat. Kedepannya ini akan dibawa ke mana nih Pak Aris ini dari hasil ini, kemudian ke program BKK kedepannya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kan seperti tadi yang disampaikan Pak Hermanada ya. Jadi aktivitas ini kan sampelnya belum begitu banyak ya Pak Hermanada ya. Jadi sampelnya baru 3 tahun dilakukan dan kami juga butuh kepastian bahwa apakah ini bermanfaat atau tidak. Maka kemudian dilakukan kajian ini dan sebenarnya kalau mau mengkaji yang paling banyak di tahun 2025, tapi kami sadar ketika tahun 2025 ini kan karena yang dilakukan aktivitas kegiatan itu ada yang kalau di istilah tanaman tadi yang semusim, ada yang tahunan, kemudian juga hewannya pun juga ada yang dari pembibitan, ada yang memang sudah prosesnya tinggal bunting kemudian melahirkan, artinya model-modelnya beda-beda, sehingga tidak serta-merta di dalam 1 tahun itu bisa kemudian dikoreksi. Tapi paling tidak dengan kemudian kita ketahui 3 tahun yang sebelumnya yang sudah dicoba untuk ditemu kenali, harapan kita mendapatkan informasi yang cukup signifikan. Dengan begitu maka pengembangan dari dana keistimewaan melalui BKK Kelurahan ini bisa kita lebih kembangkan lagi, Mbak. Karena kalau tidak kami lakukan pada saat ini, yang kami khawatirkan kan sekarang semakin banyak yang mengajukan. Kalau semakin banyak yang mengajukan tapi pada akhirnya tidak ada dampak, itu kan ya kami harus ada calling down untuk kemudian melihat risiko-risikonya. Tapi kalau kemudian ini ternyata menghasilkan dan bisa menjadi bagian pembeda, kita itu punya PR. PR kita banyak ya, terutama yang selalu dikaitkan dengan kemiskinan. Walaupun kami selalu mengatakan yang miskin sebelah mana ini, nah, tapi kan itu kan proses sampel dari teman-teman BPS kan mengatakan Jogja itu ya memang kondisinya banyak orang yang miskin gitu dari sampelnya, sehingga mau nggak mau kami mencoba untuk tidak sekedar kemudian by sampel, tapi kami coba temu kenali dengan kemudian by name by address-nya, orangnya ada, kebanyakan di TKS. Kenapa saya sampaikan kebanyakan di TKS? Karena ada beberapa yang tidak, karena kami harus melibatkan orang-orang yang memang punya kapabilitas, Mbak. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, kita punya risiko. Walaupun tadi Mbak Retno sudah menyampaikan juga, menggandeng Dinas Pertanian, kemudian juga kalau peternakan juga kaitan pertanian juga, atau mungkin yang lain juga bisa digandeng. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa sekarang ini ternyata ada yang namanya petani milenial. Nah, kalau petani milenial itu kan biasanya dia sudah atau petani berdasi, Mbak, itu sudah mempunyai duit. Ada juga petani yang bukan dari Jogja, tapi memang dia punya kapabilitas untuk kemudian mengembangkan komoditas tertentu. Contoh kemarin di Karangasem itu ada tanaman bawang merah. Nah, kebetulan yang menjadi mitranya itu namanya Pak Slamet dari Nganjuk. Jadi bukan dari Jogja, dari Nganjuk, dan itu tanaman kemarin luar biasa, Mbak. Tapi memang itu tanaman pertama, sehingga belum pernah sekitar sana menanam bawang merah. Tapi mereka kemarin menanam bawang dan hasilnya luar biasa. Nah, memang harus kemudian kita temunali yang berikutnya apakah juga masih luar biasa, karena biasanya ada kerentanan terhadap penyakit, hama dan sebagainya. Jadi kalau yang pasti kita melihat dampak ini mempunyai fungsi untuk mengukur ke depan apakah dikembangkan semakin banyak lagi atau kemudian kita calling down dulu untuk menyempurnakan yang lain. Baik, saya ke Bu Retno. Kalau selain dari tadi kan sudah ada kajian juga ada hasil yang didapatkan seperti apa, itu bisa menjadi tolok ukur nanti ke depannya akan bagaimana gitu. Tapi itu apakah cukup bisa menjawab tantangan yang mungkin langsung dari Dispertaru yang temui langsung di masyarakat, dari kajian itu bisa untuk fasilitasi cari tahu seperti apa tantangannya, atau ada tambahan juga yang lain, Ibu? Jadi
selama ini tantangan kami dari Dispertaru DIY ini adalah terkait dengan pemanfaatan tanah kelurahan ya. Jadi dari kajian ini dari aspek tata kelola ya, ini bisa kami itu bisa menjawab salah satu tantangan di kami ya, semakin banyaknya pemanfaat BKK kelurahan, BKK pertanahan ini, semakin banyak kelurahan-kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi pertanahan. Karena apa? Karena sebagai salah satu persyaratan khusus ketika mengajukan proposal untuk mengakses BKK pertanahan ini adalah sudah ada izin pemanfaatan tanah kelurahan itu untuk kegiatan-kegiatan yang non pertanian gitu. Jadi menjadi syarat khusus. Jadi ketika pelaksanaan itu juga sudah benar-benar sudah aman ya untuk memanfaatkan tanah kelurahan itu ketika itu di luar pertanian. Kemudian karena saat ini banyak berkembang juga, ketika awalnya BKK pertanahan ini lebih banyak ke budidaya pertanian, ternyata setelah banyak yang mengakses, oh ternyata bisa diintegrasikan dengan wisata, juga dengan kegiatan yang lain, pendukung-pendukung dari kegiatan budidaya pertanian ini, sehingga mau nggak mau kelurahan itu juga harus siap untuk mengajukan perizinan pemanfaatan tanah kelurahan atau melaksanakan tertib administrasi pertanahan. Baik. Nanti kami akan lanjutkan lagi Pak Irmada, Bu Retno dan juga Pak Aris. Kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa, dan masih kami buka line interaktif. Kami tunggu Anda boleh menyampaikan, mungkin ada masukan. Telepon kami di 0274 4477 666. Usai jeda kami kembali.